Qin Yichen tidak merasa bahwa dia dianiaya, juga tidak mengeluh tentang hidupnya yang terlalu cepat. Dia hanya merasakan kesulitan dari jalan ini. Ini adalah cara menginjak kaisar dan cara menjadi diri sendiri yang dikatakan Zhu Jiuyin. Jadi begitu, apa yang ingin diajarkan Kaisar Pedang Gila kepadaku bukanlah teknik pedang yang tiada taraf. Karena betapapun teknik pedangnya yang tiada taraf, tidak akan ada akhirnya. Dia ingin aku menemukan pedangku sendiri dan pergi dengan caraku sendiri. Ketika Bai Guanxing mendengar kata-kata dari samping, dia juga mengangguk setuju. Ya, saya mendengar dari nenek moyang saya bahwa Sui Wang belum menjadi Sui Wang. Dan ketika dia mengusulkan pembagian alam, dia ditentang oleh banyak orang kuat. Apa yang mereka lawan adalah bahwa langkah Sui Wang akan menyebabkan penderitaan di Tao, tetapi akan menyebabkan Wan Xi jatuh ke akhir yang sulit. Dan kau harus tahu bahwa orang-orang kuat yang mampu melawan pada saat itu adalah kekuatan yang menakjubkan. Meskipun mereka belum berada di alam kaisar, yang kuat pasti tidak lebih buruk dari kaisar. Bahkan nenek moyang ras kita berselisih dengan Sui Wang. Qin Yichen terkejut, jadi Sui Wang menang. Bagaimana dia menang? Bai Guanxing menghela nafas. Prinsip Sui Wang sangat sederhana, dan bahkan lebih realistis, yang membuat nenek moyang kita sulit untuk membantahnya. Sui Wang artinya tidak semua orang adalah dia. Karena Sui Wang mengetahui fakta bahwa Nuwa menciptakan manusia, dan ras manusia yang dilihatnya, kekuatan dan kelemahan keindahan supranatural, akan kurus dari generasi ke generasi. Hal yang sama berlaku untuk keturunan dari semua ras. Jika dia tidak bisa membuat jalan bagi generasi mendatang, maka akan lebih sulit bagi generasi mendatang untuk keluar dari jalur itu. Terlebih lagi, karena sulit bagi kekuatan abadi untuk mencapai ujung jalan Sui Wang, maka bagi mereka, apakah akhir ini ada atau tidak, apa artinya? Bagaimanapun juga, pasti ada cara bagi segala usia untuk menginjak. Tidak ada Sui Wang kaisar, akan ada kaisar lain. Pada saat itu, nenek moyang kita sulit untuk membantah. Mereka hanya mendesah bahwa ini adalah cara kerja cara surgawi. Mereka mungkin dapat melompat keluar darinya, tetapi sebagian besar dari 10.000 kehidupan ini tidak tahu apa-apa di cara surgawi. Petik 2. Setelah mendengarkan semua ini, Qin Yichen tidak dapat menahan perasaan bahwa jalan besar itu sederhana. Kata-katanya seperti Huang Zhongdalu, Tuli dan Tuli. Seberapa akrab orang-orang kuat saat itu? Saya mengerti. Setelah merenung lama, Qin Yichen akhirnya mengerti bahwa Kaisar Pedang Gila memberinya dua pilihan. Tetapi dia tidak ingin dia berdiri di pundak Kaisar Pedang Gila. Dia ingin Qin Yichen keluar dari caranya sendiri. Terobosan nyata melalui belenggu jalan. Anda berada di luar jalan, dan di jalan. Meskipun Kaisar Pedang-Pedang Gila tidak terkalahkan, jika Qin Yichen telah memilih Kaisar Pisau pada saat itu, sekarang diperkirakan klan Kaisar Ke sedang bersiap untuk menyerangnya dengan harta Kaisar Pedang yang tak terhitung jumlahnya. Alih-alih duduk di sini dan berbicara dengan Bai Guanxing. Meskipun kekuatan Sui Wang sangat tirani, dia pasti telah melampaui alam Kaisar, dan ujung jalan yang dilalui Sui Wang juga jauh dari Qin Yichen. Namun, hasil dari malapetaka itu seperti pelajaran dari masa lalu, yang membuktikan bahwa bahkan jika Qin Yichen berakhir dan menjadi Sui Wang kedua, dia tidak akan mengalahkan leluhur hitam. Lebih penting lagi, Sui Wang sekarang, apakah dia telah jatuh atau terperangkap di alam jiwa naga, tidak dapat muncul di depan Qin Yichen dan memberinya bimbingan. Sepertinya Sui Wang tidak bisa mengambil jalan lebih jauh. Namun, jalan leluhur hitam belum berakhir. Menurut Permaisuri Huaxu, meskipun Heiju memprakarsai malapetaka 50 juta tahun yang lalu, kontrak surga di punggungnya tidak berani membunuhnya. Setidaknya, dia takut pada surga. Jika tidak, hasil Permaisuri Huaxu saat itu tidak ditekan, tetapi dibunuh, dan tidak akan ada hari ini. Tetapi ketika Permaisuri Huaxu keluar lagi, Qin Yichen dapat melihat dengan jelas bahwa jika bukan karena batu yang memenuhi langit untuk memantulkan langit dan memulihkan King Ming, Permaisuri Huaxu tidak akan pernah selamat. Bahkan, kontrak Dao hari itu hampir tidak mungkin untuk membunuh leluhur hitam. Tetapi itu akan membuatnya membayar harganya, dan akan sulit untuk menjadi pemenang terbesar. Leluhur Hei masih meningkat dan menjadi lebih kuat, dan Kaisar Pedang Gila berharap Qin Yichen bisa mengenali ini. Jangan pergi ke ujung Sui Wang, ragu seumur hidup oleh penderitaan Tao. Kaisar Pedang Gila, niat sangat baik. Tetapi saya harus mengatakan bahwa jalan ini sangat jauh. Karena bagi Qin Yichen, apakah dia bisa menjadi seorang kaisar dalam hidupnya penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui? Ambil waktu terakhir Huasu diselamatkan. Untungnya, itu terikat oleh kontrak surga, dan dua tetua umat manusia berdiri di depannya. Jika tidak, Zhu Jiuyin saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Belum lagi, Qin Yichen merasa bahwa kekuatan Sui Wang mungkin telah melampaui ranah kaisar, seperti yang dikatakan Sui Wang sendiri. Tidak semua orang adalah dia. Semuanya adalah ras manusia generasi pertama, dan mereka dapat diberkati. Selain itu, apa yang dikatakan Kaisar Pedang Gila mungkin tidak benar, dan Qin Yichen juga dapat mempertanyakannya, sama seperti orang-orang kuat itu mempertanyakan bahwa mereka bukan Daswi Sui Wang.
Tapi harus diakui bahwa Kaisar Pedang Gila juga mempertanyakan jalan yang diambil Dasui. Jika tidak, dia tidak akan kesepian dengan susah payah. Tetapi Kaisar Pedang Gila dapat mengajarinya dengan sila dan perbuatan. Mungkin Kaisar Pedang Gila sendiri dapat melihat melalui kabut Tao, dan bahkan memotongnya sedikit. Jika tidak mungkin untuk memotong sebagian dari Dewa Kuno Shiji dari penindasan. Qin Yichan tiba-tiba mengagumi bahwa Kaisar Pedang Gila tampaknya memberontak, tetapi sebenarnya dia lebih penuh perhatian, dan memberinya pilihan sendiri. Tentu saja, bahkan jika Qin Yichan mencari jalannya sendiri, dia tidak perlu sepenuhnya meninggalkan jalan Sui Wang, yang merupakan dunia yang diakui oleh semua ras saat ini. Lagi pula, ada kesamaan antara Taoisme dan pemikiran Qin Yichan tentang penghakiman surgawi pertarungan Longwu Kaisar Longwu. Yang dia tekankan adalah perubahan tak terbatas, sebagai tanggapan terhadap semua musuh. Karena Kaisar Longwu tahu bahwa dia tidak boleh berhenti, karena tidak peduli seberapa tinggi Anda. Ketika Anda berhenti dan tidak lagi mencari perubahan, cepat atau lambat musuh akan diteliti dan dilampaui secara menyeluruh. Qin Yichan menghela nafas untuk waktu yang lama. Segala sesuatu di dunia ini dapat melihat bayangan Sui Wang sangat sulit untuk menembus lapisan kabut itu, dan kebingungan dan kekecewaan setelah kabut harus dieksplorasi sendiri. Qin Yichan tidak tahu apa-apa sekarang, hanya ketika dia mengenang dengan hati-hati ketika dia menebas ketika dia berubah menjadi Kaisar Pedang yang gila. Dia sepertinya merasakan kabut melonjak dan menjulang. Namun, Bai Guanxing mengatakannya begitu lama dan melihatnya dengan sangat teliti. Meski saya tidak tahu apakah dia bisa masuk dalam 3 besar dalam klan Bais, dia memiliki wawasan uniknya sendiri tentang dunia. Jadi Brother Stargazer, apakah Anda memiliki solusi untuk apa yang disebut dilema Tao? Atau, dapatkah Anda melangkah melewati kabut? Siapa yang menyangka bahwa Bai Guanxing mendengar kata-kata itu? Tetapi wajahnya tidak berdaya. Jika saya bisa berjalan melewati lapisan kabut itu, saya harus dikejar oleh Anda ketika saya berada di Liklot Market. Apa yang dikatakan Bai Guanxing bukanlah omong kosong. Keduanya akhirnya meminum teh. Dengan ambisi yang tinggi tetapi tidak perlu berbicara dengan bebas. Hanya mengejar jalan mereka sendiri. Tetapi pada saat ini, dia melihat Putri Wenxing dengan senang hati berlari masuk, dan istana umum Qin Yichan seperti rumahnya sendiri. Kayu, Xiao Bai. Cepat ikut denganku, sesuatu yang hebat.